Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berkenalan ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan kita, menjadi panutan kita, dan menjadi contoh cara kita beragama. Karena Al-Quran, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the living Quran, ya, Quran yang hidup. Tanpa mengenal Rasulullah tidak mungkin kita bisa, tanpa meneladannya tidak mungkin kita bisa menjalankan Al-Quran, ya. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-27 ya, halaman 250, hadisnya ke-224. Imam Nawawi membuka bahasannya bab yang ini, menjunjung kehormatan kaum muslimin dan penjelasan tentang hak mereka dan kasih sayang kepada mereka. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah inda rabbih." Itu potongan ayatnya. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hormat, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah. Surat Al-Hajj ayatnya 30 ya. Kok jadi ingusan. Kemudian dalam surat Al-Hajj 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Kemudian surat Al-Hijr 88 di sini terjemahannya, "Dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman." Jangan sombong kalau menghadapi orang-orang beriman, itu kita yang harus rendah hati. Dan surat Al-Maidah ayat 32, "Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia." Ini luar biasa ya. Surat Al-Maidah ayat 32. Hadisnya hadis ke-224 dari Abu Musa radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu adalah seperti bangunan yang sebagian bangunan itu saling mengokohkan sebagian bangunan yang lain. Beliau berkata demikian sambil menjalin jari-jarinya, gini ya. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab bab keutamaan kerjasama di antara orang-orang mukmin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan dan silaturahmi bab saling menyayangi di antara orang-orang mukmin. Penjelasan kata syabbaka. Syabbaka itu artinya menjalin. Mungkin yang menjalin jarinya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perawi ya. Di sini masih ragu yang membuat jari tangannya itu dijalin itu perawi, yaitu atau Abu Musa atau Rasulullah. Mutiara hadisnya ada 3. Hadis ini mengandung anjuran untuk saling menolong antara sesama mukmin, dan itu adalah sebuah keharusan karena sebuah bangunan tidak akan memberikan manfaat kecuali jika satu bagian dengan bagian yang lainnya saling menopang dan saling menguatkannya. 2. Seorang mukmin tidak dapat melepaskan dirinya dari bantuan orang lain, baik menyangkut masalah dunianya maupun masalah agamanya. Maka sudah seharusnya seorang mukmin itu saling membantu dengan sesama mukmin, karena kalau tidak maka ia tidak akan mampu memikul tanggung jawab, bahkan dapat merusak dan menghancurkan tatanan dunia dan akhiratnya. 3. Islam adalah agama sosial. Yang memperhatikan masalah kemasyarakatan, sedangkan individu adalah seperti bata yang disusun untuk membangun sebuah bangunan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, seorang mukmin seharusnya menjaga dan memelihara hak-hak orang lain seperti halnya dia menjaga dan memelihara hak-haknya sendiri. Al-mu'minu
lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun wa syabbaka baina asabi'i. Ini hadis yang pertama ya, tentang bahwa seorang mukmin itu harus saling menguatkan, saling mengukuhkan, supaya mereka karena kerjasama yang saling menguatkan itu, saling menopang itu, saling bantu-membantu itu, maka dia atau kaum mukminin itu dalam sebuah komunitasnya, dalam sebuah masyarakat bisa membangun atau memikul tanggung jawab dakwah yang lebih besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.